teknis dan operasi. Nah, aspek teknis dan operasi ini dilatar belakangi oleh adanya produksi, sehingga kita perlu menentukan yang namanya lokasi, luasan produksi, serta tata letak atau layout suatu sistem bangunan tersebut, sehingga kita mengetahui bagaimana ketepatan lokasi terhadap bisnis itu sampai dengan persediaan. Nah, tujuannya yakni adalah perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, perusahaan dapat menentukan layout yang tepat, dan akhirnya kita akan mengetahui menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Penentuan kelayakan teknis ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanan di kemudian hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksi termasuk pemilihan teknologi yang akan digunakan. Jadi, analisis aspek operasi ini adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Aspek teknis dan operasi ini, penentuan lokasi tersebut fungsinya untuk mengetahui tempatnya ya. Contohnya kita mendirikan kantor, pabrik atau cabang ya, dengan pertimbangan jenis usaha yang dijalankan dan kemudahan untuk melakukan perluasan terhadap bisnis itu sendiri. Penilaian aspek teknis operasi ini adalah menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layoutnya. Nah, pemilihan lokasi itu terdiri dari untuk kantor dan lain sebagainya. Kemudian dalam melakukan pertimbangan ini adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor value ya, perbandingan biaya atau analisis ekonomi tergantung dari pihak yang melakukannya. Pemilihan lokasi contohnya memilih lokasi, memilih kota yang tepat, memilih wilayah yang tepat digunakan. Pertimbangannya adalah pertimbangan value, pertimbangan biaya, dan pertimbangan analisis ekonomi. Kalau kita melakukan pertimbangan analisis value tadi atau analisis hasil ya, pertimbangan pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja, perbandingan biaya, pertimbangan bahan baku, bahan bakar, dan listrik, biaya operasional, serta analisis ekonomi. Pertimbangannya adalah biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bakar listrik, biaya bakar lainnya, serta pajak, perumahan, serta sikap masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah contoh untuk aspek teknis dan kita menghitung dengan metode penilaian hasil nilai ya. Dimana seandainya pasar itu kita ketahui nilai lokasinya yang ideal ditentukan adalah 40. Nah, ini adalah contohnya berdasarkan penilaian, maka di situ akan tertera nilai yang untuk dilakukan adalah nilainya adalah tertinggi 87. Nah, untuk metode perbandingan biaya kita juga akan melakukan perhitungan. Contohnya kita menghitung bahan bakunya. Kalau kita ketahui contohnya lokasi seperti gini, sehingga dari contoh ini diketahui lokasi di wilayah timur dengan biaya 305 itu merupakan bagian yang penentu di situ. Nah, kemudian penentuan luas produksi, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu ya, sehingga dapat diperoleh profit margin yang tinggi. Nah, selanjutnya aspek luas dan operasi. Luas produksi kita tentukan juga di situ sampai ke penentuan jumlah produksi optimal. Aspek teknis dan operasi terkait dengan tata letak memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan sampai memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Tujuan aspek teknis dan operasi ini
yang hendak akan dicapai agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, agar perusahaan dapat menentukan layout, agar perusahaan biasa menentukan metode persediaan, dan agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, di sini adalah model economic order quantity ya. Di situ untuk jenis usaha tertentu persediaan sangat dipertimbangkan dan dianalisis ya melalui suatu teknis EOQ. Ini adalah rumusnya EOQ ya. EOQ sama dengan akar 2 kali RS. R itu adalah jumlah pembelian atau permintaan suatu periode. Terus S itu adalah biaya setiap kali pemesanan, dan C di situ biaya simpanan tahunan dalam rupiah atau per unit. Nah, ini adalah contoh dalam kita menghitung dengan sistem economic order quantity ya. Nah, ini adalah berikutnya kita hitung di situ model ekonomiknya seperti gini ya. Berikut selanjutnya kita mengetahui model economic order quantity ini bagaimana pengaruh diskon terhadap EOQ tadi. Nah, kita hitung lagi di situ nanti. Pengaruh diskonnya. Pengaruh diskon terhadap EOQ tadi kita hitung sesuai dengan jumlah yang ada di sini, contohnya sudah kita sampaikan ya. Selanjutnya saya beri tugas untuk memberikan cara menghitung ya. Cara menghitungnya bagaimana, ini adalah contoh tugasnya. Tugas 1 dan tugas 2 dikumpulkan minggu depan. Oke ya. Saya rasa akhir kata saya sampaikan bahwasanya sebagai terima kualitas seseorang sukses tercermin dari standar yang ia tentukan untuk dirinya sendiri. Semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata dekat di hati.